Saya hari ini akan berbicara tentang satu hal yang sederhana. Tema saya adalah harus siap ditegur. Sama-sama bilang sama saya, ditegur. Salah satu hal yang sangat tidak asing di telinga kita, kata teguran, tapi seringkali sulit untuk betul-betul teraplikasikan. Ada banyak orang justru masalah menjadi besar gara-gara persoalan ini, ditegur. Tapi Alkitab ribuan tahun yang lalu sudah mencatatkan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk ditegur. Amsal pasal 10 ayat yang ke-17. Satu ayat ini akan menjadi pembuka dari keseluruhan bagian yang sudah saya siapkan. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan perhatikan baik, satu ayat ini kita akan baca bersama. Saudara yang gak bawa Alkitab bisa lihat di sebelah kanan saya. Dan sama-sama kita perkatakan. 1, 2, iya. Apa? Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi Alkitab bilang apa? Siapa mengabaikan teguran tersesat. Saya ingat saudara, saya tinggal di salah satu daerah, waktu itu di daerah Bekasi. Saya ingat betul tetangga saya, dia punya satu pohon mangga yang cukup besar. Sampai-sampai kalau orang taruh mobil itu di bawah pohon mangga itu supaya apa? Tertutup seperti kanopi lah. Sampai akhirnya beberapa waktu ke depan saya kaget kok lebih silau dari biasanya karena ternyata itu pohon udah ditebang. Pas ketemu sama tetangga saya tanya, "Pak, sayang amat kok dipotong gitu, kok ditebang, kenapa?" Ini jawaban yang membuat saya berpikir tentang perkataan Yesus. Dia bilang begini, "Pak, pohon mangga itu bukan untuk kanopi, Pak. Pohon mangga itu untuk berbuah. Jadi kalau dia nggak berbuah, buat apa saya pelihara?" Jadi ternyata waktu saya tanya-tanya, pohon mangga dia betul bertumbuh dengan tinggi, batangnya besar, carangnya banyak, daunnya lebat. Tapi dia hanya berhenti sampai berbunga. Setiap musim harusnya berbuah, pohon itu cuma berbunga. I don't know why. Kenapa dia nggak berbuah? Mungkin karena tidak ada lebah mungkin yang membuat serbuk sarinya kena di putik sari. I don't know. Pokoknya itu pohon nggak berbuah. Dan akhirnya keputusan pemilik atau tetangga saya menebang. Karena fungsi dari pohon mangga bukan untuk menjadi kanopi, tapi untuk berbuah. Jadi kalau dia nggak berbuah, tidak ada harganya. Dan Yesus sudah menyampaikan hal ini 2000 tahun yang lalu. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 19, jemaat Tuhan perhatikan ini perkataan Yesus yang cukup keras. Yesus satu kali mengajar murid-murid dan berkata kepada banyak orang, Matius 7 ayat 19 dikatakan begini, "Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang." Sama-sama jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini katakan pasti. Sama-sama bilang sama saya, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan cuma ditebang, tapi juga dibuang ke dalam api. Kenapa? Tidak ada harganya. Menghasilkan buah itu bahkan butuh proses. Ada kalanya untuk menghasilkan buah itu tersakiti. Jadi waktu saya bikin bahan ini saudara, saya cari artikel yang bisa mendukung proses berbuah itu tidak semudah kelihatannya. Jadi ada satu artikel yang lucu. Jadi dikatakan begini, 5 trik, 5 cara membuat pohon Anda lebih berbuah. Saudara tahu nggak? Saya langsung ke poinnya ya. Jadi ada 5 poin. Dia bilang begini. Poin yang pertama, dilakukan pelukaan. Jadi pohon itu dilukai. Yang kedua, dengan cara pencacahan. Ketiga, pencincinan, jadi seperti dikupas bentuk cincin. Ada juga pengerokan, ada juga pencekikan. Saya waktu baca, ini cara menanam atau cara menyiksa sih sebenarnya. Tapi betul, saudara pernah lihat nggak pohon mangga yang paling umum familiar di sepanjang jalan biasanya pohon mangga atau pohon rambutan. Saudara pernah lihat nggak batangnya itu seperti dibacok-bacok, seperti disayat-sayat, iya kan? Kalau pohon mangga itu katanya kalau mau berbuah itu supaya dia lebih cepat berbuah atau buahnya lebih banyak itu dicacah-cacah. Saya coba cari jawaban atas hal tersebut. Kenapa sih pohon mesti dicacah-cacah gitu, mesti dibacok-bacok, bahasa saya itu dibacok-bacok karena kayak dipotong-potong begini. Pernah lihat ya saudara? Nah ada 2 jawaban. Yang pertama, saya ingat waktu itu ada seorang tukang tanaman. Saya tanya, "Pak, kenapa sih pohon itu dicacah-cacah?" Dia bilang begini, "Karena secara sugesti
pohon itu bisa ditakuti untuk dia cepat berbunga dan berbuah. Jadi katanya begini, kalau pohonnya pengen cepat berbuah, sambil pegang golok gitu, kalau nggak berbuah saya tebang. Jadi dia bacok-bacok. Katanya itu mensuges. Bener atau tidak? Ya percaya nggak percaya. Karena buat orang yang menyukai tanaman, mereka mengenal istilah tanaman bisa diajak bicara. Pernah dengar nggak istilah itu, saudara? Saya bukan cuma pernah dengar, saya pernah lihat. Saya pernah datang di salah satu family, jadi dia suka tanam tanaman hias. Saya bingung, itu tante lagi ngomong sama siapa? Tanaman. Sama lakinya dia nggak pernah ngomong, sama tanaman dia ngomong. Dia sambil siram, gimana bertumbuh lah ya kau ya, yang cantik-cantik ya bungamu nanti ya aku kasih sinar matahari ya biar kau makin cantik. Ajak ngomong. Saya tanya, kenapa tante? Kok diajak ngomong? Saya takutnya dia kesambet ya kan. Keserupan dia ngomong sama tanaman. Tapi enggak, karena katanya tanaman tuh bisa diajak bicara. Jadi kenapa pohon yang berbuah itu seringkali harus dibacok, disayat-sayat, supaya memberi ancaman. Kalau kamu nggak berbuah, ditebang. Tapi yang kedua, secara ilmiah, saya catat dan saya mau coba baca. Manfaat dari pelukaan pada batang pohon dapat merangsang tanaman agar segera menghasilkan buah dengan cara memutuskan jaringan-jaringan floem atau polem dengan tujuan menghambat atau menghentikan suplai aliran karbohidrat. Ini ribet nih, nanam buah aja ribetnya minta ampun. Yang dihasilkan oleh daun melalui fotosintesis yang disebar ke seluruh bagian dari taman. Saya pikir-pikir ya saudara, jangan-jangan memang ini juga yang menjadi proses kehidupan kita sebagai orang Kristen. Makanya gak heran ada jemaat bilang, pendeta kenapa ya? Sejak saya ikut Tuhan kok sepertinya ada banyak ujian. Kenapa ya Tuhan izinin saya tersakiti? Sesungguhnya bukan karena Tuhan lalai. Bukan karena Tuhan gak peduli dengan hidup saya dan hidup saudara. Tapi Tuhan sedang proses kita untuk menjadi dewasa. Dan salah satu ciri orang menjadi dewasa bukan pinter. Dewasa gak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Dewasa bersangkut paut dengan karakter, sikap dan reaksi kita terhadap rangsangan yang datang. Saya punya 2 anak, bedanya 5 tahun. Anak yang pertama namanya Michael Revano Tambayong. Anak yang kedua namanya Benzion Oliver Tambayong. Yang membedakan pertumbuhan mereka bukan cuma dari fisiknya, tapi cara mereka merespon ketika orang tua marah. Kalau anak saya yang pertama Michael bikin salah, saya tegur, dia udah mulai harus ngerti. Dia mulai harus terima gitu. Dia mulai harus denger. Kalau saya udah mulai marah, Michael, kenapa gini? Dia, iya Pak. Terkadang dia mau ngeles, ya ambil gitu. Mike, kamu gak boleh begitu, kamu udah salah. Dia harus ngerti. Kenapa? Karena dia akan bertumbuh lebih dewasa. Reaksi dia harus bisa lebih terima. Beda sama anak saya yang kedua, Benzion. Benzion, jangan di situ. Nanti jatuh. Jangan. Akhirnya jatuh betul. Ini anak. Kan udah papa bilang jangan. Aduh, Benzion. Reaksi anak saya yang kedua gimana? Papa. Dia gak peduli ya kan. Jadi kan anak saya yang kedua ini, saya nggak tahu ya kenapa. Jadi kebiasaan dia tuh suka gini. Gitu. Dia jadi suka muntahin makanan atau susu yang dia minum. Saya nggak tahu mungkin dia gatal atau gimana, tapi jadi kebiasaan. Kan kesel, di mobil dia begitu, di rumah dia begitu. Nah kita kan sebagai orang tua nggak bisa diemin. Jadi kita harus ambil tindakan tegur. Jadi kalau dia Benzion, jangan gitu, jelek, nggak bener. Reaksi dia gimana? Apakah Benzion? Ya Bang, iya. Enggak. Dia tetap muntah-muntahin, dia nggak peduli ya kan. Kalau saya makin keras tegurnya atau mamanya mulai sentil, nih anak dikasih tahu nggak bisa, dia bereaksi dengan nangis, dia nggak terima, dia bahkan marah kalau kita tegur. Kenapa? Karena dia masih anak-anak. Nah saya khawatir saudara, sebenarnya sikap hidup kita di hadapan Tuhan sama seperti bayi. Karena teguran-teguran Tuhan yang sesungguhnya mendewasakan kita nggak bisa kita terima. Persoalan paling dasar orang Indonesia, kita ini adalah pribadi yang baperan gitu. Dan gak bisa terima teguran. Udah banyak lah video viral ketika orang ditegur bagaimana dia gak terima. Yang lagi rame sekarang, pemotor masuk jalur busway. Ditegur sama yang jaga pintu busway. Pak gak bisa. Yang lebih galak yang pemotor.
Makanya muncul tagline sebuah iklan rokok, lu yang salah, lu yang galak. Tapi memang realitanya begitu. Karakter kita adalah karakter yang gak mau ditegur. Ketika disinggung, ketika kita ditegur, ketika ada sebuah perkataan yang gak menyenangkan hati, mulai itu, waduh gak terima, gak suka. Lagi antri, bu antri dong, kenapa emangnya? Wah itu orang Indonesia kayak gitu, ya kan, macet. Ada motor nyalip, kita klakson. Yang salah motor, yang galak yang motor, ya kan? Kenapa? Kenapa klakson? Tapi memang karakter yang paling buruk gak bisa membuat kita bertumbuh itu. Kita adalah pribadi yang baperan. Di kantor, di perusahaan, tempat kerja, melakukan kesalahan, ditegur atasan, gak terima, resign. Gak cocok, gak bisa terima perkataan keras, keluar. Emang kantor cuma di sini aja. Kita kan gitu kan. Ada banyak kita ditilang, udah jelas salah. Udah jelas-jelas kita gak ada SIM-nya. Ditilang, marah. Pak polisi ini bikin saya, yang lagi rame beberapa bulan terakhir kan masalah masker. Kan razia masker dulu kan marah kan. Dia memang sudah melanggar, gak pakai masker. Dia lebih galak padahal dia salah. Dan saya khawatir saudara, karakter ini yang sebenarnya juga merusak rumah tangga kita. Banyak suami istri ribut, cuma masalah apa? Gak siap ketika ada teguran. Istri cuma bilang begini, Pak, kalau kamu kerja, nih mama cuma ingetin ya, Papa berdoa dulu dong sebelum berangkat. Lu yang cari duit selama ini. Lu pikir lu makan, lu minum, lu pakaian, siapa yang kerja? Ngajar-ngajar. Padahal teguran yang penuh dengan kasih. Pa, sebelum jalan kerja doa dulu. Itu aja bisa ribut. Istri mulai bilang, Pa, tadi mama beli-beli belanja kok. Bingung ya, ini baru tanggal segini uang mulai habis. Suami cuma tegur sedikit. Makanya papa udah bilang dari awal, mama tuh kalau pegang uang, bikin catatan kan mama kan orangnya suka lupa. Kamu tuh bikin catatan, papa aja yang miskin, kalau papa uangnya banyak gak bakal sisa segini. Akhirnya yang bunuh diri bapaknya. Karena istrinya ketika ditegur, tersinggung, dia balikin keadaannya kepada suaminya. Betul atau enggak bu? Gak apa-apa lah, jujur aja orang saya gak lihat ini. Tapi kebanyakan kita begitu, gak bisa ditegur. Orang tua dengan anak, orang tua udah bilang, sayang, udah yuk selesai. Dari tadi mama lihat main HP terus. Mama sini ribut lagi. Orang tua bilang, nak, kamu kan besok kerja, jangan bergadang. Aku tuh stres ini, aku cuma begini. Karakter yang gak siap terima teguran adalah karakter yang sulit untuk mengalami pertumbuhan. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Jadi jangan heran, saudara suka tanya, kenapa ya pendeta, saya udah 15 tahun loh gereja. Saya udah 15-an tahun ikut Tuhan, kok seakan-akan hidup saya seperti ini. Jangan-jangan salah satu yang harus dikoreksi adalah masalah teguran. Teguran ini yang membuat kita gak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jangankan teguran secara langsung, teguran tidak langsung aja. Orang bisa baper keluar dari gereja. Pendeta mulai khotbah, mari kita hidup jaga kekudusan. Mungkin apa yang menjadi kekurangan masalah kekudusan. Mulai tersinggung. Ngeliatin pendeta. Ini pendeta perasaan khotbah dari tadi cuma buat saya. Keluar dari gereja mulai dia jelek-jelekin. Itu gak benar tuh gereja. Nah ini karakter-karakter yang engkau sulit untuk melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Makanya tema saya pada hari ini mengingatkan setiap kita yang menyaksikan harus siap ditegur. Nah apa sih alasannya pendeta? Kenapa hidup kita sebagai orang percaya harus siap ditegur? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Perhatikan Alkitab saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah atau Alkitab atau firman Tuhan memang bermanfaat. Sama-sama baca apa kata Alkitab? Mengajar, apalagi menyatakan kesalahan. Jadi bukan cuma memberikan pembelajaran, tapi juga menyatakan apa yang salah. Lanjut, untuk memperbaiki apa? Kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada kata mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang dihilangkan Allah itu adalah hal yang membuat kita diproses. Kita dibentuk, kita diajar, kita diarahkan, kita dibawa kepada hal yang benar di dalamnya. Terkadang teguran Tuhan memang keras. Ada kalanya pada awalnya sulit. Waktu Tuhan tegur itu gak mudah. Waktu Tuhan menyatakan kesalahan kita, secara pribadi hak, harkat, derajat manusia itu akan berontak.
Itu yang membuat kita akhirnya tersinggung. Itu yang membuat kita akhirnya jadi baperan. Tapi ingat nih, coba lihat Ibrani pasal 12 ayat 6. Alkitab katakan dengan jelas, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan karena Tuhan, apa katanya? Mengajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau saudara dapat teguran, ada hal-hal yang disampaikan yang kira-kira mengoreksi kesalahan kekurangan kita, bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan nggak suka sama kita. Alkitab bilang dengan jelas, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita ini kalau ngomong pengakuan paling gampang, saya anak Tuhan, saya anak kerajaan Allah. Ketika kita dididik, lalu engkau nggak terima, maka dipertanyakan, betulkah engkau anak-anak kerajaan Allah? Karena tidak ada seorang anak yang tidak ditegur dan dihajar oleh ayahnya. Saya sayang sama anak saya. Begitu juga setiap engkau orang tua yang punya anak, saudara pasti paham maksud saya. Kalau kita mau jujur, seringkali kita bilang, apa sih yang kita nggak kasih sama anak? Kalau cuma masalah uang, itu mah gampang. Bahkan kalau bisa, sakit penyakit anak kita itu kita yang tanggung. Makanya lagi viral tuh. Satu rekan hamba Tuhan, kebetulan dia juga teman saya. Jadi dia anaknya lagi sakit yang cukup kritis. Jadi harus ada donor di bagian hati. Siapa yang kasih donornya? Orang lain tidak, ayahnya sendiri. Tapi kasih dan cinta orang tua kepada anak bukan melegalkan kesalahan, kekurangan dan perbuatan yang tidak benar. Contoh, saya sayang sama anak saya. Saya udah bilang, Michael, jangan pegang itu pisau nak, tajam. Aku mau pak, aku suka. Nanti tangan kamu kepotong. Aku mau. Ya udah mainlah, pegang. Mau berapa pisau kok pegang? Anak saya, dia jalan dekat-dekat pinggir, misalkan lagi dibawa ke kolam renang, tempat kolam yang dalam, dia lagi jalan-jalan situ, main di situ. Saya sebagai orang tua yang sayang, saya bilang, sayang, jangan di situ nanti tenggelam. Itu tempatnya tinggi. Ih papa, aku suka. Ya udah, matilah kau di situ ya nak ya. Kan nggak ada ya kan. Orang tua yang baik bukan berarti orang tua yang mengizinkan anaknya melakukan yang salah. Sometimes kita marah. Dan marah kita bahkan bukan cuma di perkataan, ada juga di tindakan, ya kan? Ada juga di perbuatan. Makanya Alkitab katakan, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Kata hajar itu artinya perbuatan secara fisik. Tapi itu bukan berarti lepas dari kebencian. Nah, jangankan dipukul Tuhan, baru ditegur Tuhan aja kita udah gak bisa. Gimana lah janji-janji Tuhan bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Makanya hajaran ini dimaksud bukan untuk pukulan, bukan untuk kekerasan fisik. Teguran Tuhan tujuannya supaya kita menjadi anak-anak yang tidak gampangan. Karena di Ibrani pasal 2 ayat yang ke-8, tujuan kita ditegur supaya kita nggak jadi anak gampangan. Maksudnya kita memiliki standar kerajaan Allah. Perhatikan ayat ini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi apa? Anak-anak gampangan. Tidak menjadi gampangan tuh maksudnya kita tuh jadi anak-anak yang lebih tough. Kita memiliki mental yang lebih kuat dibanding yang lain. Kalau saudara suka dengar biografi orang-orang sukses, seringkali ada kalimat begini, saya bersyukur saya dididik keras oleh orang tua saya. Bukan karena dia menyukai kekerasan yang dibuat orang tuanya, tapi kerasnya orang tua sebenarnya mendewasakan, membentuk dia, membuat dia menjadi lebih tough, lebih tangguh. Karena saya suka dengar ada jemaat suka komplain gini ya gimana pendeta? Negor sih negor, tapi jangan sampai menyakiti dong. Nah ini yang mesti diperbaiki. Kita nih baperan. Seringkali kita negur, udah dikasih tahu nih baik-baik. Saya pernah lihat kejadian itu di supermarket. Jadi saya antri di salah satu lorong, di lorong lain tiba-tiba ribut. Tapi ternyata sebelum keributan terjadi, udah ada penyampaian secara komunikasi yang lebih baik lah. Jadi ada ibu-ibu. Saya nggak tahu mungkin dia buru-buru atau dia emang nggak punya perasaan, dia langsung nyerobot. Nah anak muda yang di belakang bilang, ibu maaf, saya lagi antri. Ya udah, saya duluan lah. Anak muda ini nggak terima karena dia sudah antri lebih dulu. Ibu harusnya di belakang saya. Ah kamu cuma belanja sedikit aja, sebentar kok saya juga sedikit ini. Anak muda ini nggak langsung negor secara keras, dia mulai nyinggung. Mentang-mentang ibu-ibu nggak bisa ditegur.
Waduh, itu ibu keluar tanduknya ya kan, lidahnya panjang, pokoknya berubah lah. Dia mulai marah, dia mulai tepuk-tepuk troli itu anak muda dia. Kenapa kamu? Nggak suka? Hah? Kamu siapa? Kamu tahu nggak siapa? Saya siapa? Yang salah siapa? Anak muda itu atau ibu itu? Ibu itu. Dia bahkan sudah diingatkan, belum masuk kata teguran, diingatkan dengan lebih lemah lembut. Nggak terima, marah akhirnya. Ada banyak jemaat kan gitu kan. Diingatkan, ayo jaga kekudusan. Pak, tangannya bukan dipakai untuk mukul. Tersinggung, nggak suka. Kenapa? Istri-istri saya. Diingatkan, bu, ayo bu, tidak boleh berontak. Harus tetap bertahan dalam rumah tangga. Jaga dalam keluarga. Tidak ada kata perceraian. Ya, saya yang menderita, pendeta. Emang pendeta yang ngerasain? Nih kita yang kayak gini-gini nih. Yang nggak pernah bisa, mengalami pembaruan. Saya mau tanya deh sama jemaat. Saya sering tanya ini dalam setiap khotbah streaming. Ada nggak yang susah buat Tuhan? Tuhan bisa berjalan di atas air. Tuhan bisa mengubahkan air biasa menjadi air anggur. Tuhan bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Ada nggak yang susah buat Tuhan? Ada nggak yang susah buat Tuhan untuk dilakukan oleh Tuhan? Ada. Ada. Apa yang susah buat Tuhan? Ngedidik elu. Itu dia paling susah Tuhan buat. Bertahun-tahun kita gereja, bertahun-tahun kita dengar firman, kita bahkan terlibat dalam pelayanan, tapi ketika ditegur nggak bisa. Dengan mudahnya kita bilang, emang gereja cuma di sini aja, emang pelayanan cuma di sini aja. Makanya kita nggak pernah lihat level yang lebih tinggi, karena kita sulit untuk ditegur. Ada orang bilang begini, ya tapi pendeta, kalau ngomong tegur tuh ya yang baik-baik dong. Saya kan juga punya hati, saya kan tersinggung. Alkitab bilang dalam Amsal, buka Amsal. Ini saudara yang suka baperan, saudara yang suka bawa-bawa perasaan, baca nih. Alkitab bilang apa? Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Alkitab tulis ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Yesus muncul di muka bumi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada apa? Kasih yang tersembunyi. Ingat gak peristiwa Yesus menegur Petrus? Minggu lalu tuh baru saya bahas. Petrus mendengar bahwa Yesus akan dihukum mati. Dan dengan perasaan yang penuh kasih, Petrus bilang, guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu. Yesus menegur Petrus bukan cuma dengan kata-kata yang keras, tapi kata-kata yang sangat-sangat keras. Coba lihat Alkitab, Matius 16 ayat 23. Supaya saudara yang suka baperan, baca nih Alkitab. Supaya kita bertumbuh, supaya kita nih Kristen gak cuma mentok di sana. Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling kepada Petrus. Jadi ini peristiwanya setelah Petrus bilang, guru, engkau tidak akan disesah, engkau tidak akan diserahkan untuk dibunuh. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa katanya? Enyahlah hai engkau anakku yang baik dan lucu. No, Yesus gak pakai kata-kata basa-basi. Yesus gak bilang, enyahlah engkau Petrus yang penuh dengan kasih dan harapan. No, Yesus gak bilang Petrus yang baik hati, rajin menabung. Enggak, Yesus dengan jelas katakan, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Keras, sangat-sangat keras. Yesus pakai kata iblis. Saudara tahu gak, ada satu fakta yang menarik dari peristiwa ini. Dipercaya bahwa sebenarnya umur Yesus itu lebih muda daripada Petrus. Petrus itu dia sudah menafkahi keluarga, dia sudah menikah. Kemungkinan umur Petrus itu lebih tua. Dalam budaya Timur Tengah, menghormati yang tua juga mutlak, sama seperti budaya kita di Indonesia. Can you imagine? Satu kali misalkan saya sama pendeta Richard, kalau khotbah kan suka ketemuan. Terkadang Pak Richard itu suka tegur saya, mengingatkan saya, Yebi, yuk kalau pas khotbah, yuk coba begini. Terus tiba-tiba saya bilang sama Pak Richard, enyahlah kau iblis. Aduh, saya baru mau contoh aja udah gak enak hati saya kan. Misalkan saya ditegur, jangan pendeta Richard lah. Misalkan Pak Fernando kan lagi ulang tahun, nggak apa-apa, Pak Fernando itu murah hati orangnya. Pak Fernando bilang, Yebi, kamu tuh di GBMZ harusnya gini. Lalu saya bilang, enyahlah kau iblis. Saya mau tanya, yang enyah kira-kira Pak Fernando atau saya? Saya pasti yang hilang. Pasti udah gak muncul lagi nama saya di GBMZ tuh udah gak ada lagi. Tapi Yesus loh, Yesus, bayangin Yesus. Secara umur kemungkinan Yesus lebih muda dari Petrus.
Tapi Amsal bilang apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yesus gak bilang dengan basa-basi, maaf ya Bapak Petrus yang penuh kasih, sorry. Enggak. Yesus langsung bilang, enyahlah engkau iblis. Pak, Bu, terkadang ikut Tuhan memang gak seindah yang kita pikirkan. Terkadang dalam mendengar firman, ketika kita menerima teguran daripada Allah, memang gak seperti apa yang kita harapkan. Terkadang keras, saudara. Tapi setiap orang yang pernah yang ditegur dan dia mau mengkoreksi diri, dia siap untuk ditegur, orang ini cenderung akan menjadi lebih baik. Kenapa dia lebih baik? Karena pada dasarnya nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita penuh dengan kekurangan. Sepintar-pintarnya kita sebagai manusia pasti ada salahnya. Dan disitulah sisi kita membutuhkan teguran. Dan saya mau ingetin kepada setiap engkau yang berkeluarga, Pak, Bu, anak-anak muda, terkadang Tuhan gak hanya menegur kita dari firman. Terkadang Tuhan gak hanya menegur kita melalui firman-firman yang kita dengar dari hambanya. Tapi terkadang Tuhan pakai orang di sekitar kita untuk menegur kita. Pak, istri Bapak udah bilang, Pak, lu jangan bisnis lah sama tuh orang. Gua lihat kayaknya tuh orang gak bener, Pak. Mama, emangnya mama tahu dari mana? Bukannya apa, Pak? Aku lihat temen kamu itu kalau ngomong itu hidungnya kembang kempis. Kamu hidung diliatin. Kamu tuh tahu nggak? Saya udah bisnis 25 tahun, yang kasih kamu makan, orang tua kamu makan dari mana? Bisnis saya, gak usah ngajarin saya. Tiba-tiba betul kejadian. Abis semua bisnisnya, bangkrut, ditipu sama orang itu. Kalau orang yang siap terima teguran, besok dia akan berubah. Dia akan bilang, Mah, ikut temenin aku yuk, aku mau ketemu rekan bisnis. Ngapain tumben Papa ajak-ajak? Liatin hidungnya. Siapa tahu hidungnya kembang kempis lagi. Loh, karena seringkali Pak, Tuhan bicara melalui istri. Jadi jangan merasa diri paling benar, paling hebat, paling tinggi jabatannya. Saya kan suami pendeta, saya kan imam di keluarga. Sometimes Tuhan bicara melalui istri. Bayangkan, Daud itu raja. Disampaikan oleh seorang nabi. Nabi Nathan itu bahkan gak punya kitab tersendiri. Tapi waktu Nabi Nathan menegur Daud, Daud merobek jubahnya, menaruh debu di atas kepala, dan dia dengar apa yang menjadi perkataan teguran dari seorang Nathan. Begitu juga kita, Bu. Seringkali memang suami mungkin gak lebih rohani lah dari ibu. Suami mungkin gak lebih banyak hafal ayat daripada ibu. But sometimes Tuhan pakai suami loh untuk tegur sama kita. Begitu juga engkau orang-orang tua. Nih saya ingetin nih. Sometimes Tuhan bahkan pakai anak kita untuk menegur apa yang salah dari kita. Kita ribut suami istri. Anak bilang, Papa Mama jangan berantem dong. Kan orang tua suka pakai wibawa. Kamu tuh anak-anak tahu apa? Gak usah ikut campur urusan orang tua. Tapi jangan-jangan sebenarnya Tuhan yang lagi bicara sama kita. Saya ada satu peristiwa ya. Peristiwa yang buat saya dewasa. Satu kali dalam ibadah streaming, saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya ngomong di bagian pengumuman, saudara yang membutuhkan perjamuan bisa datang ke gereja. Dan sebenarnya itu gak ada perintah dari atas. Pak Yunus, Om Yunus, wakil gembala kita Pak Yunus Kurniawan, beliau langsung telepon saya lalu tegur saya, Yebi, kamu arahan dari siapa? Gak ada kita perjamuan di masa pandemi seperti ini. Gereja mengarahkan hanya pakai roti atau anggur dari rumah. Tidak ada ambil yang dari gereja. Dia sampaikan. Saya bilang, oh ya baik Om Yunus. Saya bilang, ya Om maaf Om, nanti yang sesi berikutnya saya gak ngomong lagi. Saudara tahu gak yang lebih menariknya apa? Gak berapa lama Pak Yunus itu telepon saya lagi. Yebi, aku minta maaf ya, aku ngomong gini sama Yebi. Saya bilang kenapa? Kenapa? Enggak Om betul, saya yang salah. Saya harusnya memang gak mengumumkan, karena memang gak ada arahan dari atas. Om Yunus bilang apa sama saya? Enggak, tadi tante tegur aku, gak usah marahin Yebi, gak usah tegur Yebi. Ya udah aku minta maaf ya Yebi ya. Bayangin saudara, bayangin. Ketika Pak Yunus ditegur oleh istrinya, sebenarnya dia bahkan gak perlu untuk menyelesaikan kepada saya. Beliau jabatannya jauh lebih tinggi, seorang wakil gembala. Tapi kenapa sampai telepon saya lagi yang kedua untuk bilang, Yebi aku minta maaf ya. Sederhana, harus siap ditegur saudara. Itu yang membuat kita naik level. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karakter kita karakter ilahi. Karakter yang mau dibentuk dan diperbaharui. Memang gak enak. Apalagi ketika kita merasa yang menegur kita mungkin beda level sama kita. Gak usah ngomongin dalam pekerjaan lah, dalam rumah tangga aja. Pak, seringkali waktu istri yang negor gak mudah untuk kita terima. Tapi seringkali mungkin itu yang Tuhan lagi ingetin sama kita. Saya ingat satu kali istri saya suka bilang begini. Dulu ya waktu saya di Surabaya. Yang,
Kamu tuh kalau jalan keluar, kan dulu kan jalan ke mall. Kamu tuh jangan suka pakai celana pendek, sandal jepit. Saya tuh bosen pakai baju kayak gini tuh kayaknya nggak milenial gitu ya kan. Pakai jas, pakai kemeja kayak gini. Saya juga pengen apa adanya. Jadi saya waktu itu ke mall pakai celana pendek, sandal jepit ya biasa lah kayak gitu karena santai. Istri saya udah ngomong, tapi saya ignore. Saya bilang kamu tuh yang terlalu kaku. Enggak, bukannya gitu sayang. Nanti kalau ketemu jemaat di mall gimana? Enggak lah, emang tiap hari jemaat ada di mall. Satu kali kecelek loh, bener-bener kecelek. Itu kejadiannya di salah satu mall. Istri saya lagi muter lihat apa yang dia mau beli. Saya nunggu di salah satu bangku yang ada di mall. Saya udah pakai celana pendek, kaos, sandal jepit. Jadi saya duduk itu nggak duduk tegap lurus. Saya tuh agak nyelonjor gini, lihat handphone begini. Di sebelah saya memang ada ibu-ibu, tapi saya juga nggak kenal wajahnya. Dan kita udah diem-dieman selama 10 menit. Saya begini aja. Nggak berapa lama itu ibu bilang begini, Shalom Pak Pendeta Yebi, darah Yesus. Itu dari saya selonjoran gini langsung, Shalom. Penuh kemunafikan ya. Tapi betul, saya thanksin banget. Udah saya gaya duduknya nggak enak dilihat, baju saya juga kayaknya nggak cocok dipakai sama saya ya kan. Saya cuma bilang yang tadi ketemu jemaat gini, mana minta doa lagi coba bayangin. Di mall saya pakai kaos, celana pendek, sandal jepit, udah gaya saya juga udah kayak bukan pendeta. Dia minta doa lagi, baru istri saya bilang tuh kan, bener kan? Udah yang besok-besok kalau mau ke mall, pakai yang agak lebih rapi. Karena memang seringkali teguran gak nyaman di hati. Tapi mungkin itu yang membuat kita jadi lebih baik saudara. Saya bersyukur kalau kita masih ditegur sama manusia. Karena kalau Tuhan yang tegur sama saudara, amsyong saudara. Apa yang baik bisa hancur segala sesuatunya. Saya tutup khotbah saya dengan satu cerita nyata. Saya punya teman ada di Manado, seorang anak muda. Saya ketemu dia sudah dalam keadaan stroke. Saya tanya sama dia, gimana kamu bisa stroke? Karena umurnya pada waktu itu masih 23. Dia cerita kisah hidupnya dulu adalah seorang anak berandal, dia preman. Karena kalau saudara lihat badannya kurus, tapi penuh dengan tato. Jadi kejadian yang pertama, dia itu berencana mau tusuk orang, habis mabuk-mabuk, bahasa Manado tuh bagate. Jadi habis bagate, mau ribut sama geng sebelah. Waktu dia mau jalan, padahal orang tuanya itu dua-duanya pendoa di salah satu gereja di Gemim, di Manado. Dia mau jalan, dia terpelatuk kaki sendiri, dia terselengkat. Jadi di jalan karena dia mabuk, dia jatuh. Waktu diangkat, dia kaget, dia bingung karena sebagian badannya itu sudah lumpuh. Itu stroke yang pertama. Dia bertobat, dia doa, Tuhan ampuni saya. Tuhan mengasihi anak ini, Tuhan pulihkan, dia sembuh dari sakit stroke-nya selama 2 hari. Tapi namanya manusia lebih bodoh dari seekor binatang. Dia terus lakukan apa yang salah. Orang tuanya udah bilang, nak jangan. Ayo nak, Tuhan udah pukul sama kamu, ayo bertobat. Enggak mam, enggak ada yang ngerti saya kan punya teman-teman gini. Dia gabung lagi sama temannya. Yang kali kedua, dia kena stroke itu di tempat tidur. Jadi waktu dia bangun, dia kaget, kok nggak bisa digerakin? Kata dia sama saya, dia mulai menangis sepanjang malam. 1 hari 1 malam dia menangis, dia bilang, aduh Tuhan, kenapa kita kok bertobat Tuhan, kasih ampun bagi kita. Tuhan mengasihi anak ini dan dia sembuh. Dia lepas dari stroke yang kedua. Tapi dia manusia yang bebal. Dia bilang dia terus lakukan hidup yang salah di hadapan Tuhan. Dan kali yang ketiga, dia sakit stroke. Dan sampai hari ini di Facebook saya masih ada kontak sedikit. Dia masih tetap sakit stroke dan gak pernah sembuh. Tapi karena stroke-nya, sampai hari ini dia menjadi salah satu jemaat yang paling setia di tempat dia beribadah. Dari sesi paling pertama sampai sesi paling akhir dia selalu datang ibadah. Di tengah minggu dia selalu terlibat dalam setiap ibadah. Karena dia stroke, hari ini dia menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi pertanyaannya buat kita, Pak, apa harus sampai stroke dulu Pak baru mau bertobat? Bu, apa harus sampai stroke dulu baru engkau mau sungguh-sungguh dengar apa yang menjadi teguran Tuhan? Saya pikir mumpung kita masih sehat, mumpung teguran masih datang dari manusia, sama-sama ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus siap untuk ditegur. Pak, nih saya ingetin, bapak-bapak yang suka pukul sama istri, ya kan? Saya mau ingetin nih Pak, bertobat, mumpung masih ada kesempatan. Karena nanti kalau udah stroke susah, ya kan? Saya lihat ada banyak bapak-bapak kalau masih sehat, jalan ke mall, suami di depan, istri di belakang bisa beda 5 meter. Ntar giliran kena stroke,
Wih, rangkulan terus, ya kan, rangkulan terus. Karena kan sudah stroke, susah jalan. Saya lihat pernah ada jemaat model kayak gini. Saya tanya, Pak kenapa? Stroke pendeta. Mau didoain sembuh? Suaminya bilang mau. Istrinya bilang apa? Jangan kasih sembuh pendeta. Saya percaya tuh waktu saya doa, Tuhan berikan mujizat kesembuhan untuk suaminya. Itu istrinya di belakang doanya gini, kami patahkan dalam nama Yesus, patahkan doa-doa dari pendeta ini. Karena kalau dia sehat, wih, pokoknya kukan terbang. Dia kemana juga dia pergi. Tapi istrinya bilang kalau dia stroke pendeta dia di rumah, lebih sayang istri, lebih pengertian. Apa harus sampai kayak gitu dulu? Bu, nih ibu-ibu yang suka gibah ya kan, gibahnya tuh berjamaah, yang suka ngomongin orang, yang suka ngelawan sama suami, hati-hati bu. Bibir ini bisa mengkong, satu pagi bangun udah kecelek ke samping, mau bertobat seperti apa udah susah. Intinya sederhana, Alkitab pernah bilang begini, lihat Amsal 29 ayat yang pertama. Ini ayat yang paling akhir, lihat. Amsal 29 ayat pertama. Saudara, engkau harus siap ditegur karena Alkitab bilang, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong, apa kata Alkitab, diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara yang suka usir istri dari rumah, hati-hati pak, satu kali engkau gak punya apa-apa. Saudara yang sering kali membanggakan pekerjaan, harta bendamu kepada orang lain, engkau merendahkan karena dia gak punya seperti apa yang engkau punya, hati-hati pak. Satu kali Tuhan ambil apa yang engkau miliki sampai paling bawah level paling akhir. Dan Alkitab bilang apa? Diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi kalau hari ini saudara masih bisa dengar teguran, bertobat. Ketika engkau mendengar teguran, yes, itu berontak dari hati kita. Tapi lakukan, karena kita percaya Tuhan mengarahkan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Sehingga hidup saya dan hidup saudara memuliakan nama Tuhan. Kita satu dalam doa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada sesi yang keempat. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Kekristenan kami bukan sebatas agama. Kekristenan kami adalah pertumbuhan karakter kami yang terus naik untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai manusia yang seringkali dikendalikan oleh ego kami, oleh emosional kami. Kami belajar untuk hidup dalam merendahkan diri. Sehingga ketika kami mendengar teguran, kami belajar menerima. Kami siap ditegur untuk sesuatu yang lebih baik yang Tuhan rancangkan. Hamba arahkan tangan kepada kamera, diberkati agar rumah tangga dipulihkan, hubungan orang tua, anak, suami, istri, atasan, bawahan, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya teguran membuat kami jauh lebih baik. Teguran mendewasakan kami, teguran membuat kami naik level. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah firman yang kami dengar hari ini. Haleluya, puji Tuhan, bersama jemaat kita katakan amin.